Hai minasang, ayo kita kenali huruf-huruf Jepang atau aksara dalam bahasa Jepang. Berikut penggunaannya. Minasang, materi ini cocok untuk pemula ya. Berbeda dengan bahasa asing lainnya, bahasa Jepang memiliki 3 macam jenis aksara, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Sebelum mulai mempelajarinya, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan ketiga jenis huruf tersebut. Yang pertama adalah hiragana. Hiragana adalah suatu cara penulisan bahasa Jepang yang mewakili sebutan suku kata. Semua kata bahasa Jepang dapat ditulis dengan hiragana. Jika telah hafal semua bunyi-bunyi hiragana, maka secara otomatis telinga kita akan lebih mudah menangkap kata-kata bahasa Jepang. Sebab seluruh kombinasi bunyi huruf hiragana lebih terbatas dibandingkan dengan huruf Latin. Jumlah huruf hiragana ada 46 huruf dasar, 25 hiragana dengan pengucapan tebal disebut dakuong dan handakuong. Kemudian 36 huruf hiragana gabungan dengan ya, yu, yo disebut yoong. Jadi jumlah total huruf hiragana yang harus kita hafal adalah 107 huruf. Meski jumlahnya cukup banyak, namun tidak begitu sulit untuk dipelajari. Huruf hiragana dibaca per suku kata dan tidak ada huruf konsonan mati kecuali huruf N. Nah, sekarang kita akan mengenali untuk apa sih hiragana ini. Yang pertama, huruf hiragana digunakan untuk menulis okurigana. Apa itu okurigana? Yaitu ekor kata dari kata kerja, kata sifat, dan lain-lain seperti pada kata yomu, artinya membaca. Nah, huruf hiragana mu-nya yang disebut dengan okurigana. Kemudian yang kedua digunakan untuk menulis furigana. Furigana adalah huruf hiragana yang berfungsi menandakan cara baca suatu kanji. Seperti misalnya yomu, maka akan ditulis huruf hiragana yo di atas atau di samping kanjinya. Nah, furigana ini berfungsi menandakan cara baca kanjinya. Hal ini biasanya cukup lumrah ditemukan dalam komik Jepang dengan tujuan memperluas kalangan pembaca. Berikutnya digunakan untuk menulis kata-kata yang tidak diketahui tulisan kanjinya atau sudah lama tidak digunakan. Selanjutnya digunakan untuk menulis bahan bacaan yang ditujukan untuk anak-anak seperti buku teks, animasi, dan komik. Kemudian digunakan untuk menulis cara baca kunyomi pada kamus kanji. Hiragana sudah saya bahas. Selanjutnya saya akan membahas huruf katakana. Sama halnya seperti hiragana, katakana juga merupakan salah satu cara penulisan huruf dalam bahasa Jepang. Hiragana dan katakana saling berpadanan satu sama lain dan keduanya memiliki jumlah huruf yang sama. Adapun perbedaan antara katakana dan hiragana adalah dari cara penggunaannya. Hiragana digunakan untuk menulis kata-kata asli bahasa Jepang, sedangkan katakana digunakan untuk menulis kata-kata bahasa asing atau kata-kata yang bukan berasal dari bahasa Jepang, dan juga untuk menulis bunyi bujian ya atau suara. Minasang, sekarang kita akan mengetahui katakana ini digunakan untuk apa saja sih? Yang pertama, katakana digunakan untuk mentranskripsi kata serapan, istilah, nama atau kata-kata benda dari bahasa asing atau bukan kata asli bahasa Jepang. Contohnya Amerika. Ya, ini adalah nama negara. Selanjutnya terebi. Nah, terebi ini adalah kata serapan dari television. Selanjutnya, katakana ini digunakan untuk menuliskan bunyi atau suara, atau yang kita tahu dengan istilah onomatoph, seperti doki-doki atau dokung-dokung, artinya bunyi jantung berdetak. Kemudian ada wang-wang. Wang-wang ini adalah suara anjing yang menggonggong.
Kemudian kata kana digunakan sebagai penekanan kata. Fungsinya seperti halnya kata yang ditandai dengan efek bold atau italic. Nah, selanjutnya kata kana digunakan untuk menuliskan cara baca ongyomi di kamus kanji. Minasang, hiragana kita sudah pelajari, katakana sudah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu kanji. Kanji adalah jenis huruf yang diadopsi dari aksara Cina. Kanji seringkali menjadi momok menakutkan bagi para pelajar bahasa Jepang. Kanji memang sulit, tidak hanya jumlahnya yang banyak, tapi juga cara bacanya berbeda-beda tergantung situasi dan konteks kalimatnya. Bentuk hurufnya juga lebih rumit dibandingkan jenis aksara lainnya. Oleh karena itu, biasanya kanji tidak langsung diberikan pada pelajar pemula dan dipelajari secara bertahap sedikit demi sedikit. Nah, penggunaan kanji ini untuk apa sih? Baik, saya bahas ya. Aksara kanji dipakai untuk melambangkan konsep atau ide kata benda, akar kata kerja, akar kata sifat, dan kata keterangan. Dengan adanya kanji, maka kalimat bahasa Jepang menjadi lebih mudah dicerna serta terhindar dari ambiguitas dan kesalahan menangkap makna kalimat. Minasang, sebenarnya bisa saja kita menuliskan kalimat bahasa Jepang sepenuhnya menggunakan hiragana. Namun, karena bahasa Jepang tidak mengenal spasi dan juga terdapat banyak kata homofon atau kata yang memiliki bunyi yang sama, maka sulit mencerna kalimat bahasa Jepang yang semuanya hanya ditulis dengan hiragana saja. Jadi, sebenarnya keberadaan kanji itu bukan untuk mempersulit kita, tetapi melainkan sebaliknya. Nah, mempermudah kita untuk memahami kalimat-kalimat bahasa Jepang. Jadi tidak perlu takut untuk belajar kanji ya. Cobalah memulai belajar kanji sedikit demi sedikit. Satu huruf demi satu huruf. Tidak akan terasa sulit pastinya. Nah, kalau dilakukan dengan konsisten, maka secara tidak terasa kita akan bisa menguasai 2000-an kanji yang diwajibkan hafal. Ada pepatah, Chirimo Tsumoreba Yamato Naru, artinya debu pun kalau dikumpulkan akan menjadi gunung, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Minasang, selain hiragana, katakana, kanji, berikut ada aksara atau huruf romaji. Sebenarnya, minasang, bahasa Jepang hanya menggunakan 3 jenis aksara saja, yaitu kanji, hiragana, dan katakana, dan tidak mengenal romaji. Namun, semenjak Jepang bukan lagi negara yang menutup diri dari negara asing, kini romaji sudah cukup lumrah digunakan di Jepang. Nah, biasanya digunakan untuk menulis nama merek, angka, dan tulis-tulisan yang mereka harapkan dapat dibaca luas secara internasional. Kemudian romaji juga digunakan sebagai sarana alih aksara untuk membantu orang asing yang tidak bisa membaca kanji dan kana. Ya, kana ini adalah huruf hiragana dan katakana. Sebagai orang Indonesia, kita beruntung karena huruf dan bunyi romanisasi bahasa Jepang persis seperti bunyi huruf-huruf dalam bahasa Indonesia. Minasang, do desu ka? Wakarimashita ka? Bagaimana minasang, bisa difahami? Jika ada pertanyaan ataupun tambahan, minasang silakan tulis di komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Arigato!